Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martalina Trijayanti dari Pusat Psikologi TNI. Kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran pada agenda 2, pelatihan kepemimpinan administrator. Tujuan penyelenggaraan pelatihan struktural ini adalah untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan struktural. Kompetensi manajerial peserta ini untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan administrator sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS. Sedangkan untuk agenda pelatihan sendiri terdapat 4 agenda utama. Agenda pertama membahas tentang kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Agenda 2 tentang kepemimpinan kinerja. Agenda 3 adalah tentang manajemen kinerja. Dan agenda keempat mengenai aktualisasi kepemimpinan kinerja. Sedangkan untuk jam pembelajaran itu sendiri, secara umum, kegiatan PKA ini terdapat 908 jam pelajaran dan 105 hari pelatihan. Sedangkan untuk agenda 2 itu sendiri, total terdapat 44 JP, di mana di dalamnya terdapat pembelajaran e-learning, sinkronus dan asinkronus, serta pembelajaran klasikal. Lalu, untuk kelompok mata pelatihan inti di agenda 2 kepemimpinan kinerja, dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah kepemimpinan transformasional. Yang kedua, jejaring kerja. Yang ketiga, strategi komunikasi organisasi sektor publik. Dan yang terakhir adalah manajemen perubahan sektor publik. Lalu, untuk tahapan dan outputnya, terdapat beberapa sesi. Yang pertama adalah pembelajaran mandiri. Dilanjutkan dengan tahap e-learning. Lalu berikutnya adalah tahap klasikal pertama, dan dilanjutkan dengan klasikal kedua. Mari kita akan bahas tentang mata pelatihan inti di agenda 2 ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional diperlukan untuk menghadapi tantangan global, disrupsi teknologi, dan tuntutan pelayanan publik yang lebih baik. Pemimpin transformasional mampu menggerakkan inovasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Nah, tujuannya apa sih mempelajari kepemimpinan transformasional ini? Agar peserta mampu menunjukkan penerapan kepemimpinan transformasional dalam kegiatan di instansinya. Nanti dalam pelatihan ini akan disajikan secara interaktif dengan metode ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, dan memiliki tujuan agar peserta mampu menerapkan ini di dalam organisasinya sehari-hari. Dan indikator keberhasilannya terlihat dari bagaimana peserta mampu menjelaskan konsep dasar kepemimpinan transformasional, bagaimana memahami konsep coaching dan mentoring, dan juga peserta mampu menerapkan kepemimpinan transformasional dalam perubahan organisasi. Baiklah, kita akan bahas tentang peran pemimpin. Peran pemimpin dalam perubahan organisasi, ia harus mampu dalam mengelola konflik, bisa mendelegasikan, dan bisa berkomunikasi dengan baik. Menurut Henry Witzberg, peran pemimpin dibagi 3. Yang pertama adalah terkait dengan aspek interpersonal, yang kedua informasional, yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Bagaimana seorang pemimpin bisa menjadi seorang figur, lalu informasional bagaimana seorang pemimpin dapat mengkomunikasikan menjadi juru bicara yang baik, dan yang terakhir ada pengambilan keputusan, bagaimana seorang pemimpin mampu menangani gangguan, dapat membagi sumber daya yang ada, dapat menjadi seorang negosiator, dan lain-lain. Ciri kepemimpinan transformasional menurut Avolio dan kawan-kawan dikenal sebagai 4I. I yang pertama adalah idealized influence, di mana seorang pemimpin harus tampil sebagai figur yang karismatik. Lalu yang kedua adalah inspirational motivation, di mana seorang pemimpin harus menjadi seorang motivator yang mampu memberi inspirasi. Lalu intellectual stimulation, di mana ia harus mampu memberi stimulasi secara intelektual dan wawasan kepada organisasi yang dipimpinnya. Nah, yang terakhir adalah individualized consideration, di mana ia mampu sebagai seorang pengaruh yang idealis. Lalu, apa hubungannya pemimpin transformasional dan inovasi? Inovasi ini adalah sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki produk, proses, atau jasa. Jadi, semua inovasi yang menyangkut pada perubahan, tapi nggak semua perubahan harus mencakup gagasan baru atau mendorong perbaikan yang mencolok. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang coaching dan mentoring. Apa sih coaching dan mentoring itu sendiri?
Coaching adalah suatu cara untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja setiap orang sehingga berhasil mencapai sasaran kerjanya. Coaching dilakukan apabila mereka telah menguasai pengetahuan, tapi belum mencapai kinerja yang optimal. Coaching merupakan bentuk kemitraan antara coach dengan coachee untuk memprovokasi pemikiran dengan proses kreatif untuk menginspirasi dan memaksimalkan potensi pribadi dan potensi profesional yang dimiliki. Salah satu teknik coaching yang cukup familiar adalah teknik GROW, G, R, O, dan W. G adalah goal, R reality, O option, dan W adalah will. Lalu, apa itu mentoring? Mentoring berasal dari bahasa mitologi Yunani yang berarti berperan sebagai advisor atau role model, juga sebagai konselor, tutor, maupun sebagai guru. Teknik mentoring itu sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama tahap persiapan, lalu observasi, kolaborasi, implementasi, dan evaluasi. Penerapan kepemimpinan transformasional dalam inovasi dapat sebagai refleksi diri dari kepemimpinan, juga sebagai penerapan pemimpin dalam menggerakkan organisasi agar dapat berkinerja yang tinggi. Di mata pelatihan inti agenda 2 berikutnya, kita akan bahas tentang jejaring kerja. Jejaring kerja untuk pemimpinan kinerja. Apa sih tujuan mempelajari jejaring kerja ini? Yaitu agar peserta mampu mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi untuk pencapaian kinerja organisasi. Nah, apa saja indikator hasil belajarnya? Yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep jejaring kerja. Lalu, siswa juga mampu menjelaskan konsep analisis jejaring sosial, mampu menjelaskan konsep penataan ulang jejaring kerja, dan mampu menerapkan konsep pendayagunaan jejaring kerja di organisasinya. Lalu kita akan mengetahui ada 2 jenis hubungan dalam jejaring. Apa aja? Yang pertama, hubungan yang kuat atau strong ties. Itu hubungan dengan pihak yang dikenal secara mendalam dan berinteraksi secara intensif. Lalu hubungan dalam jejaring yang kedua adalah hubungan lemah atau weak ties. Yaitu hubungan yang tidak aktif tapi bisa menjadi jembatan ke jejaring yang lebih besar. Sedangkan ada 3 jenis jejaring kerja yang perlu dibangun oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah jejaring personal untuk mengembangkan diri dan profesionalitasnya. Yang kedua, jejaring operasional, yaitu dengan pihak-pihak terkait yang dapat menyelesaikan tugas-tugas rutin. Nah, yang ketiga adalah jejaring strategis, yaitu jejaring dengan pihak-pihak yang membantu mencapai tujuan organisasi di masa yang akan datang. Jejaring kerja atau networking itu sendiri ada 3 prinsip nih. Yang pertama adalah timbal balik atau reciprocity, yaitu saling memberikan bantuan satu sama lain. Prinsip yang kedua adalah saling bertukar atau exchange, di mana terdapat pertukaran sumber daya yang berbeda tapi bisa saling melengkapi. Yang ketiga adalah prinsip kesamaan atau similarity, di mana kecenderungan akan lebih mudah berhubungan dengan pihak yang memiliki kesamaan. Berikutnya, bagaimana sih tahapan pendayagunaan jejaring kerja? Proses pendayagunaan jejaring kerja melewati 4 tahapan yang bersifat siklus. Yang pertama adanya tujuan atau purpose, di mana ada proses penyamaan persepsi dulu nih, antar aktor, apa sih tujuan dibentuknya jejaring ini? Nah, kalau udah tahu tujuannya, baru dibuatlah sebuah rancangan atau sebuah desain. Tentukan siapa aja yang akan terlibat. Terus bagaimana sih menata struktur jejaring dan kita sepakatin juga norma bersamanya, aturan main bersamanya seperti apa. Jejaring akan mengalami perkembangan baik dalam jumlah anggota maupun intensitas pertukaran sumber daya. Nah, yang terakhir adalah kinerja atau perform, di mana jejaring berhasil mencapai tujuannya dan mempertahankan untuk kerjanya. Nah, yang terakhir adalah kinerja atau perform, di mana jejaring berhasil mencapai tujuannya dan mempertahankan unjuk kerjanya. Lalu, mata pelatihan inti berikutnya adalah strategi komunikasi organisasi sektor publik. Jadi, pada pembahasan kali ini, peserta akan dibekali oleh wawasan yang terkait dengan organisasi publik dan komunikasi efektif, lalu strategi komunikasi dan komunikasi strategis, dan komunikasi advokasi kebijakan. Lalu organisasi publik dan komunikasi efektif itu yang seperti apa? Yaitu yang di dalamnya mencapai tujuan organisasi, yang dibagi menjadi internal dan eksternal. Lalu, bagaimana organisasi publik dan komunikasi efektif itu? Kita akan bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah sistem yang mengatur pola interaksi antar individu di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, komunikasi itu sendiri terbagi menjadi komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Fungsi komunikasi organisasi publik berbeda dengan organisasi swasta karena adanya perbedaan tujuan.
Tujuan strategi komunikasi adalah upaya yang diarahkan untuk membangun komunikasi agar mencapai tujuan-tujuan strategis. Tujuannya adalah untuk memastikan informasi kebijakan disampaikan harus bersifat akurat, konsisten, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Di materi ini kita juga akan membahas tentang komunikasi advokasi kebijakan. Apa sih advokasi kebijakan itu? Advokasi kebijakan adalah proses yang disengaja untuk menginformasikan dan mempengaruhi pembuat keputusan guna mendukung perubahan atau implementasi kebijakan. Dalam konteks organisasi publik, advokasi dilakukan untuk mengubah sikap atau perilaku masyarakat terhadap suatu kebijakan dan peraturan. Lalu apa aja tujuan dari advokasi kebijakan? Yang pertama, untuk menginformasikan masyarakat tentang adanya kebijakan baru. Lalu bisa juga untuk memperoleh dukungan masyarakat terhadap kebijakan baru maupun yang sudah ada. Dapat juga sebagai penunjukan kemampuan dan kredibilitas dari pemerintah. Advokasi kebijakan juga bisa sebagai masukan dari masyarakat untuk perumusan atau perbaikan kebijakan. Nah, bisa juga sebagai peredam ketegangan atau konflik di masyarakat yang mungkin saja timbul karena adanya kebijakan baru. Terus apa aja nih bentuk-bentuk advokasi? Yang pertama bisa berupa kampanye. Yang kedua konsultasi, dapat juga berupa dialog, bisa juga sebagai jajak pendapat atau survei, dan bisa juga dilakukan melalui seminar atau konferensi. Selanjutnya kita akan membahas mata pelatihan inti terakhir dari agenda 2, yaitu manajemen perubahan sektor publik. Organisasi publik saat ini menghadapi tantangan konstan dari lingkungan eksternal yang dinamis, seperti perkembangan teknologi, meningkatnya ekspektasi masyarakat, dan perubahan kebijakan. Sehingga agar tetap efektif dan relevan, lalu didapatlah kinerja yang tinggi, maka organisasi publik ini juga harus melakukan perubahan secara berkelanjutan. Keberhasilan dalam memimpin perubahan seringkali menjadi faktor indikator kualitas seorang pemimpin. Oleh sebab itu, seorang pejabat administrator perlu dibekali untuk kemampuannya dalam mengelola perubahan di unit kerjanya, guna meningkatkan kinerja pelayanan publik. Sehingga setelah mengikutinya, peserta diharapkan dapat mengelola perubahan tersebut guna mewujudkan pencapaian kinerja organisasi di sektor publik. Nah, apa aja sih yang dibahas di materi ini? Ada submateri pokoknya. Yang pertama adalah tentang tantangan perubahan organisasi sektor publik. Yang kedua adalah konsep manajemen perubahan sektor publik. Dan yang ketiga adalah tahap manajemen perubahan sektor publik. Terus kenapa sih organisasi itu harus berubah? Organisasi harus berubah untuk fleksibilitas bertahan hidup. Karena untuk menjaga relevansinya dengan kebutuhan lingkungan dan mempertahankan efektivitasnya dalam mencapai sebuah tujuan. Jadi, untuk menghindari kemunduran, organisasi harus memulai kurva baru dengan melakukan perubahan pada saat di titik puncak, bukan pada saat mulai menurun, sudah terlambat. Pada tipe perubahan organisasi, perubahan organisasi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 tipe berdasarkan tingkat kedalaman dan kecukupannya. Yang pertama adalah penyesuaian kecil atau fine tuning, di mana ada sebuah perbaikan kecil untuk menyelaraskan elemen-elemen organisasi. Nah, di level yang kedua berupa penyesuaian sedang, perubahan yang lebih besar terkait tuntutan lingkungan, seperti mengubah strategi. Lalu di level selanjutnya, di level ketiga adalah perubahan besar yang terbatas, di mana ada restrukturisasi yang fokus pada satu bagian organisasi kerja. Nah, di level terakhir, yaitu ada perubahan besar, perubahan menyeluruh yang fundamental yang mencakup keseluruhan organisasi. Seperti salah satunya adalah mengubah visi dan misi. Manajemen perubahan di internal organisasi dapat dilakukan melalui sebuah siklus yang logis dan terencana, melalui beberapa tahapan. Ada tahapan menentukan gagasan, tahapan merencanakan perubahan, ada tahapan menerapkan perubahan itu sendiri, tahapan mengelola transisi, dan yang terakhir adalah tahapan menguatkan perubahan itu sendiri. Baik, itu tadi adalah 4 mata pelatihan inti yang terdapat di agenda 2 kepemimpinan kinerja. Selanjutnya, saya akan menyampaikan bagaimana strategi pembelajarannya. Di dalamnya terdapat metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah distance learning atau e-learning. Di dalamnya ada sinkronus dan asinkronus, dan metode yang lain adalah metode klasikal atau tatap muka. Di mana di dalam metode klasikal itu sendiri terdapat overview dan penugasan-penugasan. Baik, kita bahas dulu ya yang e-learning. E-learning ini dibagi 2. Yang pertama adalah fase sinkronus. Fase sinkronus ini memiliki JP yang lebih panjang, di mana di dalamnya terdapat aktivitas overview, konfirmasi hasil self-learning, terus pembahasan tugas esai yang sudah disampaikan, dan penyampaian untuk
tugas di sesi learning berikutnya. Di sesi asinkronus, terdapat self-learning dengan materi yang sudah ditambahkan. Lalu, tentu saja ada penugasan individu dan penugasan kelompok. E-learning itu sendiri terbagi menjadi 3 sesi, sinkronus pertama dan asinkronus pertama, lalu sesi kedua, dan sesi ketiga. Sesi pertama sinkronus 1, kita akan melakukan perkenalan, lakukan bonding, tanya jawab, putar pendalaman materi yang sudah disampaikan ketika fase sesi pembelajaran mandiri, lalu tidak lupa juga diselingi oleh ice breaking agar suasana pembelajaran lebih kondusif, lalu dapat menjelaskan overview dan substansi modul agenda 2 secara umum, lalu menjelaskan tugas harian di sesi pertama. Contoh, misalkan tugasnya adalah membagi kelompok kecil untuk membahas tugas harian di hari pertama. Contoh akan dibagi kelompok-kelompok untuk membahas materi kepemimpinan transformasional. Salah satunya adalah membedakan antara pemimpin dan manajer, membedakan antara coaching dan mentoring. Lalu di sesi sinkronus kedua, tetap ada pemaparan dari hasil diskusi peserta, baik secara individu maupun kelompok, namun juga tidak lupa diberikan tugas untuk di sesi sinkronus berikutnya. Lalu di sinkronus tahap akhir, di mana ini adalah sesi distance learning yang terakhir, sehingga peserta perlu direview secara umum keseluruhan apa saja yang sudah dipelajari selama e-learning, baik sinkronus maupun asinkronus. Sehingga peserta dapat menyerap dengan maksimal seluruh pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini. Setelah fase e-learning, selanjutnya adalah klasikal. Di dalam klasikal ini, terdapat pembelajaran offline, tatap muka antara fasilitator dan peserta. Di sini sistem pembelajaran dapat lebih aplikatif dan berlangsung 2 arah, sehingga dapat dilakukan simulasi-simulasi yang terkait dengan pembelajaran, atau analogi-analogi yang dapat dilakukan yang terkait dengan kehidupan di organisasinya. Atau dapat juga dilakukan aktivitas dengan analogi-analogi yang terkait dengan kasus mereka sehari-hari di organisasinya. Selain itu tentu saja juga terdapat tugas-tugas yang terintegrasi dengan seluruh pembelajaran yang ada di agenda 2. Baiklah, demikian strategi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Perjalanan kepemimpinan bukan hanya sekedar memahami materi pada agenda pembelajaran ditawarkan, namun bagaimana kita mampu menerapkan dalam kehidupan berorganisasi. Jadi, mari kita maksimalkan setiap kesempatan pembelajaran, baik yang dilaksanakan melalui distance learning maupun pada saat klasikal, untuk bertumbuh bersama, berkolaborasi, tentu saja menjadi pemimpin administrasi yang lebih profesional. Terima kasih sudah menyaksikan, selamat menggali wawasan, dan mari kita wujudkan kepemimpinan yang berdampak positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.